Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan saya sendiri Syifa Salsabila dan teman saya Putri Muharami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester Machine Learning dengan judul Eksplorasi Klasifikasi Citra Alam dan Perkotaan dengan menggunakan model CNN. Dalam presentasi kali ini kami membagi dalam 7 bagian utama. Yang pertama ada import libraries yang butuhkan, kemudian yang kedua ada load data, yang ketiga data preprocessing, kemudian ada split dataset, membangun model CNN, kemudian ada evaluasi model, dan yang terakhir ada model prediction test. Untuk yang pertama ialah import libraries. Di sini kami mengimport library scikit-learn. Di sini kami mengimport train test split, label encoder, kemudian ada classification report yang digunakan untuk mengevaluasi model nantinya. Kemudian di sini kami juga menggunakan compute class weight untuk menyeimbangkan data. Kemudian ada library TensorFlow yang digunakan untuk membangun layer-layer dalam model nantinya. Kemudian kami juga mengimport NumPy, TensorFlow, kemudian Matplotlib untuk memvisualisasikan grafik kami nantinya. Selanjutnya, bagian load data. Pertama di sini kami mengambil folder melalui drive, dan selanjutnya melabelkan data yang digunakan. Di sini kami menggunakan 6 label atau 6 kelas. Yang pertama ada buildings, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Selanjutnya kami menginisialisasi list untuk data underscore KL15 ini untuk menyimpan gambar nantinya. Kemudian ada labels yang digunakan untuk menyimpan label dari gambar tersebut. Lalu kami melakukan preprocessing data. Yang pertama itu pada preprocessing data, kami membuat path menuju folder spesifik berdasarkan labelnya. Lalu image image path, lalu for image path itu kami gunakan untuk mencari semua file dengan format JPG dalam folder label yang sudah ditentukan. Image sama dengan cp2.image itu kami gunakan untuk membaca data gambar yang sudah yang ada pada folder tersebut. Lalu apabila data image-nya itu ada, maka image-nya akan di-resize dengan ukuran 32 kali 32 pixel dan akan disimpan data tersebut dalam variabel data underscore kelompok 15, sedangkan labelnya akan disimpan dalam variabel labels underscore kelompok 15. Namun jika dalam folder tersebut tidak terdapat gambar dengan format JPG, maka output akan memprint gagal membaca gambar. Kemudian kami mengkonversi data dalam bentuk NumPy array dengan tipe data float, dan datanya kami bagi dengan 255,0. Hal ini bertujuan agar datanya menjadi 1 dan 0. Lalu dapat dilihat pada output bahwa shape datanya itu berukuran 14.021 dengan ukuran gambar 32 kali 32 pixel dan 3 dimensi warna, yaitu RGB, red, green, blue, dengan jumlah labelnya 1421. Kemudian kami melakukan label encoder. Hal ini kami lakukan untuk mengubah nilai pada label sebelumnya, yaitu seperti forest, street, dan sebagainya, agar menjadi nilai berbentuk angka seperti 0 hingga 5. Kemudian kami melakukan split data. Split data ini berfungsi untuk membagi data menjadi data test dan data train. Datanya kami bagi dengan ukuran 0,3 atau 30% untuk data test, sedangkan 0,7 atau 70% untuk data train, dengan random state 42. Lalu dapat dilihat pada output bahwa ukuran data train itu kami dapatkan 9.814 data yang akan menjadi data train dengan ukuran gambar 32 kali 32 pixel dan 3 dimensi warna, yaitu RGB.
Dan ukuran data testnya itu ada 4.207 data yang akan menjadi data test dengan ukuran 32 kali 32 piksel dan 3 dimensi warna RGB. Selanjutnya dalam pembangunan model, pertama kita membuat layer. Di sini layernya kami definisikan sequential, artinya bertahap, mulai dari input hingga output. Kemudian untuk input layer pertama, kami menginput gambarnya dengan ukuran 32 kali 32 dan 3 channel warna. Dan untuk layer konfusi pertama, kami menggunakan filter 128 dengan ukuran kernel 3x3 dan menambahkan fungsi padding same yang digunakan untuk menambahkan padding atau pinggiran pada gambar sehingga nantinya informasi-informasi yang ada di pinggir gambar tidak hilang. Selanjutnya kami menggunakan activation ReLU agar model dapat belajar lebih cepat dan lebih efisien. Dan kami juga menggunakan Maxpol 2D yaitu untuk mereduksi dimensi gambar menjadi 2 dimensi. Kemudian untuk layer konvolusi kedua kami menggunakan filter 256, sedangkan yang ketiga kami menggunakan filter 512. Selanjutnya kami menggunakan flatten yaitu untuk mengubah dimensi gambar dari 2 dimensi hingga menjadi 1 dimensi sehingga dapat masuk ke dalam layer fully connected. Dalam fully connected ini kami menggunakan 512 neuron dengan activation ReLU dan melakukan dropout sebesar sekitar 40% agar menghindari overfitting. Dan selanjutnya untuk output layernya kami menggunakan 6 label dengan activation softmax. Selanjutnya menentukan hyperparameter. Di sini kami menggunakan learning rate-nya sebesar 0,001. Kemudian maksimal epoch-nya yaitu 10. Dan kami juga melakukan compile model dengan menggunakan Optimize Adam. Lalu pada bagian train model, sebelum melakukan training model, kami membuat menyeimbangkan data dulu pada tiap kelas. Hal ini berfungsi agar class weight itu berfungsi untuk menghitung bobot kelas agar datasetnya itu yang tidak seimbang dapat diseimbangkan. Kami menggunakan parameter balance pada class weight ini. Lalu kami mengonversi array bobot kelas menjadi dictionary dengan format class underscore weight itu. Lalu kami membuat early stopping yang berfungsi untuk menghatikan pelatihan jika performa model pada data validasi ataupun pada file underscore loss ini tidak membaik setelah jumlah epoch yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu patient sama dengan 3, artinya jika file underscore loss tidak membaik setelah 3 epoch berturut-turut, maka pelatihan akan dihentikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah overfitting yang akan terjadi. Lalu pada training model, kami membuat model dengan nama H. Pada hal ini kami menggunakan batch size sama dengan 32 yang artinya jumlah sampel yang akan diproses dalam sekaligus dalam satu batch itu ada 32 sampel. Hal ini bertujuan untuk melatih model dengan mempertimbangkan distribusi kelas yang tidak seimbang dan meminimalkan overfitting yang akan terjadi. Lalu kami menggunakan epoch sebanyak max epoch yang sudah dimasukkan pada sel sebelumnya dengan class weight dan callback early. Pada outputnya dapat dilihat epoch yang kami lakukan ada akurasinya. Akurasi itu untuk menampilkan akurasi modal pada data pelatihan setelah epoch selesai. Lalu loss itu merupakan kesalahan pada data pelatihan, value akurasi untuk akurasi modal pada data validasi, dan value loss untuk kesalahan pada data validasi. Selanjutnya kita dapat melihat evaluasi model. Di sini nilai evaluasinya dapat dilihat untuk precision yang paling tertinggi itu ada di kelas forest, kemudian street. Selanjutnya untuk recall juga di bagian kelas forest. F1 score juga untuk kelas forest termasuk yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah ialah di kelas buildings. Adapun untuk akurasi keseluruhan model dapat dilihat bahwa
besarnya ialah 0,81 atau 81%. Pada evaluate model ini yang kedua ini kami akan melihat confusion matrix. Pada confusion matrix bisa dilihat bahwa model sudah membaca data dengan cukup baik. Ada 571 gambar buildings yang berhasil diprediksi sebagai building, ada 676 gambar forest yang berhasil diprediksi sebagai forest, ada 512 gambar glacier yang berhasil diprediksi sebagai glacier, ada 591 gambar mountain yang berhasil diprediksi sebagai mountain, ada 528 gambar sea yang berhasil diprediksi sebagai sea, dan ada 513 data street yang berhasil diprediksi data street. Bisa dilihat juga bahwa kesalahan yang terjadi pada model ini tergolong sedikit, namun cukup banyak kesalahan yang terjadi pada gambar street yang salah diprediksi sebagai building. Kemudian pada ROC curve dan AOC score ini bisa dilihat bahwa ROC curve ini kami lakukan untuk menunjukkan seberapa baik model yang telah kami buat untuk membedakan setiap kelas pada data. Semakin tinggi kurva yang mendekati sudut kiri atas, maka semakin baik modelnya. Hal ini dapat dilihat bahwa garis biru pada ROC curve ini memetakan buildings, garis oranye untuk forest, garis hijau untuk glacier, garis merah untuk mountain, garis ungu untuk sea, dan garis coklat untuk street. Dapat dilihat bahwa yang paling mendekati sudut kiri itu adalah garis forest, yang mana artinya model sudah dapat membaca data forest dengan cukup baik. Dari AOC skornya juga forest ini merupakan AOC skor tertinggi, yaitu dengan 0,99. Sedangkan AOC skor terendah itu ada pada data glacier, yaitu dengan 0,95. Selanjutnya kami mengetes model dengan merandom 12 gambar dari data tes. Kemudian dapat dilihat bahwa dari 12 gambar hanya satu yang salah diprediksi oleh model, yakni gambar yang sebenarnya sea tapi diprediksi sebagai mountain oleh model. Maka dapat disimpulkan dari model yang kami buat, dapat dikatakan bahwa model CNN ini telah dapat mengklasifikasikan citra alam dan perkotaan dengan akurasi sebesar 81%. Hal ini menunjukkan performa model kami sudah cukup baik. Hasil ini telah membuktikan bahwa model sudah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan, mungkin dalam hal penambahan data, pembangunan arsitektur model, ataupun sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.